dream. Believe in strength, now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Halo guys, balik lagi denganku Bang Sas di sini. Oke, kali ini kita akan membuat video tentang otomotif lagi, tentang mobil. Dan di sini aku akan melakukan perbandingan antara Xenia dan juga Livina. Jadi di sini ada Xenia tahun 2014 dan juga Livina tahun 2009. Dua-duanya udah dipakai untuk travel. Jadi aku punya travel dari Malang ke Bandara Juanda guys, dan juga melayani wisata untuk Malang Raya. Kalian bisa cek lengkapnya di deskripsi video. Nah, kan nggak adil tuh, yang ini tahun 2014, yang ini tahun 2009. Tapi untuk kilometernya, untuk Xenia ini kilometernya udah 500.000 lebih, sedangkan Xenia belum sampai 200.000 guys. Jadi selama digunakan untuk travel selama ini dulu kan aku belinya bekas. Ini baru, jadi 2014 ke 2020 6 tahun. Digunakan travel untuk 6 tahun, bagaimana sih durability-nya? Apa saja yang udah rusak di Xenia, dan apa aja yang udah rusak di Livina, udah ganti apa aja. Nah, nanti kesimpulannya kita bakal tahu mobil mana itu yang lebih kuat untuk kerja. Jadi tiap hari ini kan biasanya 300 kilo PP ya. Biasanya jarak tempuhnya. Lah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih tahan banting mobilnya, Xenia ataukah Livina? Oke, langsung aja kita ke reviewnya guys. Oke, jadi untuk eksterior Livina seperti ini guys. Ini kotor ya, karena baru datang habis narik travel ya, belum sempat cuci. Nggak apa-apa lah ya, sama aja kotor bersih ya, sama aja. Di sini mobilnya ini habis dicat ulang, masih dapat sekitar 6 bulan mungkin. Catnya ini bukan cat asli atau oven, ini cat ke orang ya, biasa pakai apa itu, brush, dan hasilnya juga lumayan. Di sini velgnya udah diganti dengan velg racing, terus ya ubahnya cuma itu aja guys, karena ini mobil digunakan untuk kerja, jadi nggak terlalu banyak diubah. Dan untuk review Livina nggak usah lah ya, karena di YouTube udah banyak, apalagi ini Livina tipe lama. Tapi kalau kalian mau di review ya boleh di komen di bawah ya. Minta di review Livina tahun lama nggak? Mungkin ada yang mau nostalgia yang dulu punya mobil kayak gini tapi udah dijual. Nah, ini untuk kilometer Livina masih 158.000, belum ada 160.000, jauh banget. Oke, jadi di sini kita tes untuk jalan mobilnya guys. Ini aku ada di mobil Livina. Mobil Livina ini tahun 2009. Kilometernya itu masih berapa ya? Tak lihat dulu guys. Nanti tak lihatin di kamera. Kilometernya itu masih 158.000. Belum sampai 160.000. Padahal ini mobil tahun 2009 ya, karena dipakai untuk kerja travelnya, yang ini jarang-jarang guys. Karena kalau menurutku pribadi mobil ini tuh sering trouble di mesinnya, itu sering trouble karena mobil Livina ini pakai kokel guys, penggerak depan. Dan dibanding dengan gardan penggerak belakang, kokel ini jauh lebih sering rusak. Karena kokel itu kenapa lebih sering rusak kalau menurutku ya, menurutku pribadi, karena dia mesinnya penggerak depan, mesinnya berada di depan dan dibuat untuk belok-belok. Jadi dia roda yang depan itu untuk penggerak juga, menggerakkan mobil, dan juga untuk dibuat belok-belok.
Makanya lebih ini ya, kurang lebih tahan banting daripada yang pakai gardan. Yang pakai gardan itu bisa lebih tahan banting kalau menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Kalau kalian ada pendapat yang lain, mari kita berdiskusi bersama menambah ilmu. Nah, mobil ini apa aja yang udah diganti? Yang pertama ya pasti mesinnya udah pernah diganti, dalemannya. Kemudian kokelnya juga udah pernah dibenerin. Oke, jadi mobil ini yang paling sering bermasalah itu di kokelnya guys. Ya, di mesinnya itu dikit-dikit trouble ya. Ya nggak dikit-dikit sih, paling setahun bisa 1-2 kali ya bermasalah dengan mesin kokel. Kalau yang lainnya sih nggak ada masalah. Kayak kaki-kaki gitu awet kok. Kalau bannya ganti ya itu udah wajar karena pemakaiannya yang bisa tiap hari biasanya dan jauh. Kemudian kalau untuk Livina ini lebih enaknya tuh dia di kaki-kakinya tuh lebih empuk daripada kita pakai Xenia ya. Ini lebih empuk daripada Xenia untuk kaki-kakinya. Ya itu aja guys. Jadi nanti aku berikan konklusi di akhir videonya. Oke, jadi untuk eksterior Xenia seperti ini guys ya. Sama aja, nggak banyak perubahan. Cat ini udah dicat ulang, bukan ori dari sana dealer. Karena ya mobil travel banyak nyerempetnya. Ini udah nyerempet lagi guys. Kalau biasanya rental lepas kunci di bawah orang gitu, sering nyerempet-nyerempet ya. Makanya udah dicat ulang. Dan nggak ada ubahan apa-apa ya. Cuma ditambahin ini dulu. Ini dulu tipe M. Nggak ada kayak gini. Ini dibeli sendiri chrome ini. Dari mobil ini baru, makanya sekarang udah baret-baret, udah 6 tahun. Ini juga tambahan. Kemudian bawah ini juga dicat. Tambahan juga hitam. Terus velgnya ini pakai dop chrome. Ya sedikit mempermanis lah ya daripada kelihatan velgnya kaleng. Untuk eksterior ya udah itu aja guys. Gak ada yang dirubah lagi. Jadi yang edan banget dari mobil ini ya 6 tahun. Terus itu kilometernya udah 519.000, hampir 520.000. Oke, jadi ini aku udah di mobil Xenia guys. Rasanya langsung beda ya. Mobil ini lebih nyaman. Kalau suspensi emang nggak seempuk Livina, cuma untuk yang lain-lainnya itu lebih enak ini daripada Livina. Kalau masalah tahun sih menurutku nggak terlalu pengaruh guys. Biasanya mobil-mobil pribadi yang tahunnya tahun 2010, tahun 2009, 2011 itu mobilnya juga masih enak karena kan jarang dipakai. Lah mobil Xenia ini udah 519.000 km loh, hampir 520.000, udah setengah juta, gila ya. Hampir ini loh ngalah-ngalahin orang overlander keliling dunia. Orang overlander keliling dunia biasanya itu kilometernya masih 300.000, ini udah 500.000 loh. Bisa ini berarti sebenarnya ya, bisa 2 kali keliling dunia ini mobilnya buat overlander. Dan oh ya, yang lupa tadi juga di mobil Livina itu yang sering bermasalah juga, sering rewel itu di ini guys, di setirnya. Setirnya itu karena dia pakai penggerak depan dan juga buat ngerakin kanan kiri untuk setir, itu sering nggak enak setirnya guys, lari-lari sendiri. Kadang kalau di rem juga tiba-tiba ke kiri, terus waktu jalan juga tiba-tiba jalan sendiri loh. Biasanya setirnya bisa tiba-tiba mobilnya bergerak ke kiri atau ke kanan sendiri. Itu yang aku rasakan selama ini pakai Xenia dan Livina. Kalau si Xenia ini berhubung penggeraknya belakang pakai gardan, penggerak belakang, yang depan cuma untuk power steering, jadi lebih jarang rusak kalau menurutku. Jarang juga masuk ke bengkel untuk scoring. Kalau Livina itu sering guys, bisa 3-4 bulan sekali itu pasti ke bengkel untuk scoring and balancing. Kalau
Xenia ini kadang 6 bulan, kadang setahun malah nggak disporing ya. Ya masih enak-enak aja. Ya terbuktilah mobil sejuta umat. Jadi lebih tahan banting. Ya nggak tahu kalau menurut kalian gimana ya. Kalian komen di bawah. Ini pendapat pribadi disertai dengan pengalamanku selama ini megang 2 mobil di travel. Oke guys, jadi seperti itu untuk perbandingan mobil ini tadi. Oke guys, jadi seperti itu untuk perbandingan Xenia dan Livina tadi. Jadi menurutku pribadi dan juga pengalamanku selama mobil ini di travel ya, Xenia ini jauh lebih tahan pukul daripada si Livina. Kita bisa lihat dari kilometernya, ini 500.000, hampir 520.000, yang Livina masih 158, nggak ada 160.000. Nah, kalau masalah tahun sih, kalau menurutku nggak terlalu pengaruh guys, karena mobil tahun lama yang terawat itu ya juga enak, masihan, nggak terlalu sering rusak mesinnya, kemudian kokelnya, kemudian power steeringnya, power balancingnya, seperti itu guys. Jadi kalau menurutku sih lebih worth it ini ya, Xenia ataupun Avanza, mobil sejuta umat untuk kita kerja travel ataupun mobil kantor. Kalau menurutku pribadi. Kalau menurut pendapat kalian berbeda, kalian tulis di kolom komentar, kita berdiskusi. Oke, makasih sudah nonton video ini guys, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, sehingga nanti kalau aku upload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye!